Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitih wa jami' sahaba wal qarabat tabi'in wa jami' sahaba al-mubasyirin bil jannah wa ila jami' masyayikhina wa mu'allimina wa ala jami' abaina wa ummahatina wa khusus bi dzikri Sultan Abdul Qadirun wa man tuqina hawalaihi جميع مشايخنا وسن مشايخنا في معهد الكبير مشايخنا في معهد الأنصار السلام مشايخنا في معهد الياسيني مشايخنا في معهد سائر أولياء الله الصالحين عباد الله الصالحين شيخنا خالد بن عبد اللطيف شيخنا خالد الناوي كسعد الله الناوي كسيرة الناوي كحسن الناوي عبد العليم بن أحمد الناوي عبد الجليل كحسن الناوي إمام الزبير رحمة الله تعالى عليهم لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin hadirat setajana jamaah rahimakumullah. Para bapak, para ibu, dereng kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pagi ini masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Ada beberapa ibadah yang kita lakukan, sholat subuh berjamaah, niat itikaf di masjid ini, nawaitul itikaf fi hadzal masjid, niat saya itikaf di masjid ini, dan niat ngaji, niat ngailangakina kapuduan, niat kangkui nambai ilmu, pola-pola kelaban ilmu lebih panjenengan nikah bisa jadi orang semakin baik, semakin menjadi orang yang istiqomah melakukan ibadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. An Utsman radhiyallahu ta'ala anhu khamsun hunna alamatul muttaqin. Kadita idabaki sareng Sayyidina Utsman bada lemak perkara, sika lima lemak perkara ini adalah tanda-tanda orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah. Kanjeng Nabi adabu la yablughal 'abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi al-ba'su. Rasulullah adabu orang masih belum dikatakan orang yang takwa yang sebenarnya sampai orang gelek tidak berani melakukan sesuatu yang negatif karena takok orang gelek terjerumus dalam barang si negatif. Artinya betul-betul orang gelek ajauh dalam barang si tidak bermanfaat. Takok terjerumus dalam barang si haram. Apa saja tandanya? Awwaluha alla yujalisa illa man yuslihuddin. Illa man yuslihuddin ma'ahu. Yang pertama adalah temannya orang gelek. Kancanah orang gelek adalah orang yang sekiranya selalu membimbing agamanya.
Atana akanca ben orang dari sekiranya akeman aben nikah selalu diperbaiki. Temannya adalah orang yang bermanfaat kepada dirinya untuk menjadi orang yang semakin baik. Karena terus paring oning terus diberi nasihat yang tidak tahu tentang keagamaan, kemudian dia bertanya tentang bagaimana tentang caranya ibadah, bagaimana caranya ibadah yang paling baik, yang paling utama dan seterusnya. Ini adalah contoh tanda-tanda yang pertama. Jadi kancana orang yang sae. Kancana adalah orang yang sekiranya memperbaiki dirinya, bisa mecek dek keagama lebih panjenengan. Bukan orang yang tentunya yang lebih jelek dari kita. Jadi itu adalah tandanya orang yang takwa kepada Allah. Yang sekiranya aban nikah atau kita lah, tenggula semestinya selalu dibimbing untuk menjadi orang yang semakin baik. Diperbaiki agamanya dalam setiap saat. Kemudian yang nomor 2, idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan. Yang nomor berikutnya nomor 2 yang kita dinto umpamanya pasenan ada masalah tentang yang berkaitan dengan dunia. Sesuatu yang berkaitan dengan dunia, diberi namanya meniberi cobaan ben Allah Ta'ala si berkaitan kalaban dunia. Nikah yang adalah cobaan yang akan mengantar dirinya semakin baik. Artinya yang tidak, yang lok pati susah. Andi masalah, andi musibah yang berkaitan kalaban dunia, nikah dihadapi dengan husnudzon kepada Allah. Ini adalah mungkin akan saya diantarkan oleh Allah kepada yang semakin baik. Jadi yang lok pati direspon kasarnya. Lain halnya kalaban napa bareng yang berkaitan kalaban akhirat. Wa idza asabahu syai'un qalilun minad din igtamma dzalika. Umpamana ibri musibah yang berkaitan kalaban agama, lho nika paling susah. Banyak musibah-musibah yang berkaitan dengan agama. Masalah ibadah bayi lok nyapok salat berjamaah. Lok nututi salat berjamaah di awal waktu. Susah luar biasa. Artinya yang bareng nikah bisa dirinya yang musibah terbesar. Mun urusan agama, urusan ibadah umpamana takalep. Nikah contoh kecilnya cuman berjemaah. Kalau masa-masa lalu lo nyapok berjemaah di awal waktu kadito yang musibah yang luar biasa. Bahkan melebihi ben kepatian. Sehingga banyak orang takziah. Menabi masa-masa sahabat, pahlok nyapok sholat duhur bersama imam di awal waktu, mereka banyak orang yang takziah. Karena yang andi musibah. Jadi banyak orang datang kangkui bernyaperi. Kangkui bernyaperi karena nikah adalah musibah luar biasa. Nikah contoh yang berjemaah, sholat berjemaah. Karena kalau dulu sobong sholat berjemaah nikah setelahnya awal waktu sulit. Karena orang yang sholat berjemaah nikah di awal waktu semua. Menabi mangken kan badabai duhur pukul 11:30, pukul 12 ki bada jemaah menentar ke masjid situng dua. Artinya mon masjid pengkiri jalan. Musafir kadang ambu kangkui ngelakoni sholat sehingga kita bisa berjemaah dengan orang itu. Otaba
berjamaah dengan keluarga. Pada saat awal waktu sibuk ada acara kemudian ditunda deki malam atau bedek isya umpamanya di awal waktu tidak bisa ditunda deki pukul 2, pukul 1 atau pukul 3 isyaan bersama keluarga. Cuman nikah tetap nilainya di bawah sholat berjamaah yang di awal waktu. Artinya keutamaan orang sholat dengan awal waktu kan lain. Menjemaah apa ada nilai ya? Karena posisi bukan di awal waktu sehingga nilainya tetap lebih mabe. Jadi para sahabat jimin banyak ring takziah. Umpaman bedekancanah ternyata lo nyapok takbir bersama Rasulullah. Takbiratul ihram. Banyak ya takziah karena yang kemusibah. Nika di antaranya jadi umpamana berkaitan kelaban agama igtana madzalika ai i'taqada anna dzalika ribhum 'azimun. Kemudian warabiha alla la yamla'u batnahu minal halal khaufan min ayyu khalitahu haram. Senamar berikutnya jika dito abaan lo patinya banyak adeer takok pesanan seeder tepak kasih haram. Jadi menghindar adeer perkara nyak banyak adeer perkara halal takok pasti tombok topah tepak kasih haram. Menghindar barang si halal ni ketingate maksud. Makanan yang halal tingate takok pasenan tepak kasih haram. Karena manabi umpamana naudzubillah kita umpamana pasta kelero adeer perkara si haram. Tentunya aktivitas-aktivitas yang keluar dari energi dari haram tadi akan menjadi aktivitas yang haram. Takelero adeer nasi sapereng si haram. Maka sekeluar tenaga sekeluar dari nasi sapereng gila bisa dipastikan haram kegiatan panjenengan. Lah pada panjenengan namun cekung pasti tombu cekung. Namun pungkan apao pasti abu apao. Namun pungkana napa padi pasti tombu padi. Sekali tujukan umpama namun perkara seharam pastinya kegiatan keluar dari tenaga dari perkara haram pasti haram. Badan nih kalau badan pasti ikunaki dekang haram. Ini di antara selain dari negatif-negatif yang lain bisa dipastikan artinya mata ikunaki dekasih haram, sokoh ikunaki dekasih haram, tanang ikunaki dekasih haram. Terus saja pasti itu. Pasti. Kenapa? Tenaga itu timbulnya atau beda tengah dari perkara haram. Mana bisa halal? Ikunaki dekasih halal pastinya. Jadi ada umpamanya nasi sepereng halal. Jadi kita memandang pastinya yang halal. Kita berjalan pastinya ke tempat yang halal. Kita memegang tangan pastinya memegang sesuatu yang halal. Kita mencium pastinya sesuatu yang halal. Dan seterusnya. Kenapa? Karena energi dari si halal. Ini di antaranya kegunaan kita itu berhati-hati dalam apa yang kita makan. Lain halnya umpamanya pesanan kita makan sesuatu yang haram. Kemudian ternyata dari energi haram itu
ben Allah Ta'ala pas itu teki anak. Bedala ereng laki bini umpamanya. Ternyata dari energi itu pasti teki anak ben Allah Ta'ala. Mungkin pastinya anak ini kegiatannya mungkin yang banyak adalah perkara yang haram. Anak energi anak itu adalah dari yang haram. Oh, tapi peterang anak-anak kita pas naudzubillah apa beri makanan yang haram. Cek panglo peterana umpaman pasenan ngelakoni barang si haram. Karena kadung kelero reng tuana memberi energi dari barang yang haram. Makanya anak-anak kita itu semestinya ya, selain dari kita pilih makanan-makanan mana yang haram, mana yang halal. Malah gerakan-gerakan anak ini tidak digunakan kepada barang yang haram. Jadi tak ning panglo pas beda anak naudzubillah. Pas cara kelacir ta itu mau kojok punggel beli lo bisa, soroa sekolah lo bisa. Kesalahan dari kita apa yang mereka makan, apa yang mereka konsumsi. Nah, ini di antaranya kita seperti itu harus hati-hati. Maka nengkan itu mon orang yang seperti itu tengah teh deka perkara halal. Insya Allah ini termasuk orang sae, orang takwa deka Allah. Hati-hati terhadap makanan yang halal. Karena aben tak kok terjerumus deka makanan yang haram. Itu berarti orang becek, orang bagus. Karena apa yang kita miliki tentunya berkaitan kalaban hisab. Di akhirat itu pasti ditanyakan. Khusus. Secara fisik menunjukkan orang itu bukan orang yang taat kepada Allah. Secara fisik. Nah kita melihat orang itu pun meyakini itu adalah lebih mulia dari saya. Takok-takok cuman fisik ke. Yang menunjukkan orang itu bukan orang taat, tapi hatinya takok-takok lebih mulja itu beng apa. Secara oning orang yang seperti itu fisiknya, aten adalah kuatikir dari Allah Ta'ala. Kita tidak bisa menjangkau hatinya setiap orang lo bisa. Lo bisa, kita tidak tahu bagaimana hatinya seseorang kita gak tahu. Kadang-kadang secara fisik adalah bagus, cuman ateh tidak. Takut seperti kayak itu kan. Jadi semuanya yang apa yang dilihat oleh kita itu kita tidak tahu bagaimana yang sebenarnya. Makanya celing orang pas Rabi Saos harus kita husnudzon kepada orang itu. Jangan mengira orang yang seperti itu adalah orang yang lebih baik daripada kita. Ini katanya orang yang sebecek. Aceling orang lain ngangkep lebih boleh tebel apa. Jadi umpamanya orang sepuan lebih tua secara umur daripada kita. Aceling kita dekat orang yang lebih tua. Kita harus husnudzon kepada orang itu meskipun dia secara fisik kelihatannya secara kasat mata dia kelihatannya adalah selalu melanggar aturan agama. Kita harus sunton, kita harus andi sangka bagus. Orang ria lebih tua bensengko, berarti lebih tahu, lebih awal itu bensengko tentang syahadat. Bahkan lebih awal daripada saya yang melakukan sholat. Saya belum lahir, saya belum melakukan sholat, dia sudah sholat. Berarti lebih awal dalam ngelakoni kebagusan. Meskipun secara fisik seakan-akan orang yang tidak bagus. Ajeling orang yang lebih muda daripada kita. Selebih ngodaan. Dan gula sana setuju juga harus husnudzon. Meskipun secara fisik orang itu adalah orang yang seakan-akan melanggar agama. Ate kutu ngocak. Orang riyah lebih ngode bensengko. Berarti pasti itu sana lebih didik bensengko. Karena umur reki umur
20 sing kok la umur 40. Berarti kok sing nglakoni dosa la 40 tahun. Orang dia ki 20 tahun sing nglakoni dosa. Berarti lebih banyak sing kok. Ada sekak dinto. Terus seperti itu. Walaupun kadang-kadang amit-amit, kadang neng lampu merah. Pada orang antengan, pada orang lah pada tatu dan sebagainya. Itu lebih mulia dari kita. Kita harus yakin lebih mulia lebih panjang. Lebih mulia. Harus kita punya sangka seperti itu. Jangan sampai kita mengatakan saya lebih baik dari orang itu. Karena kita tidak tahu yang sebenarnya. Atena orang gelek ketipan apa. Kita nggak tahu. Seperti saya ada bagi cerita-cerita gadisnya. Ketika ada orang seteng ditelantarkan ben masyarakat. Atena lo irabet ben masyarakat. Dulu pada masa Nabi Musa. Etorot bahkan dibuang ke sampah. Orang mati ini kayak buang ke sampah. Langsung Allah Ta'ala negur Nabi Musa. Nabi Musa, pandi dan rabat pakai puraki. Bedenang sampai buang benoreng. Artinya mayit ini kayak buang. Loy rabat. Apa? Karena secara kasat mata adalah orang mursal, orang yang tidak taat kepada Allah. Orang saya dan badan kasar. Tetapi Nabi Musa langsung ben Allah Ta'ala beri wahyu pakon rabat orang nikah. Akhirnya sehari ben Nabi Musa nang pas sampah ternyata beda ungku mayit nikah. Mayit ada. Tanya aki ke masyarakat, ini kami buang dari rumah. Oh mungkin Nabi Musa ni kata apa jong, ni kata gena orang ni kesana. Secara ungkapan mereka memang orang si coba. Cuman mungkin ada sesuatu yang diterima di sisi Allah sehingga Nabi Allah Ta'ala makon Nabi Musa pakon rabat. Jadi alapor Nabi Musa ada ke Allah Ta'ala. Jawabun masyarakat kain itu pangeran orang. Bukan orang yang taat. Bahkan orang yang selalu maksiat. Mungkin Allah Ta'ala kan sioning. Allah Ta'ala yang tahu bahwa ini adalah orang yang mulia di sisi Allah. Orang yang hina di sisi masyarakat. Karena secara kelihatan memang seperti itu. Cuman kita kan nggak tahu. Kadang-kadang apa? Mungkin dia masuk ke masjid, kita tidak bisa melihat mata. Orang pada saat dia masuk ke masjid, yang mereka mengatakan itu adalah ahli maksiat, masuk ke masjid apa aja, sementara mata kita ditutup oleh Allah. Tak ngetela. Padahal beda. Ketelan naban kita pada saat antengan, pada saat tato, itu saya ketelan. Buka benar Allah Ta'ala yang pengetela. Padahal pada saat bajang tahajud, kita lo ngetela. Pada saat bajang duha, pada saat baca Al-Quran, pada saat berjamaah awal waktu, toto benar Allah Ta'ala kita gak bisa melihat. Kepada orang itu, yang dilihat pada saat dia melakukan maksiat. Seakan-akan seperti itu. Padahal yang melakukan maksiat orang lain. Kan bisa saja. Beda orang yang ngelakuin maksiat, kadang-kadang pandangan kita itu adalah si A. Padahal bukan. Keng mata kita benar Allah Ta'ala pasti mengetela si A. Padahal si B itu. Keng apa persis benar Allah Ta'ala. Kelampina persis, bahkan muana persis. Kan saya kak itu. Jadi belum tentu. Makanya kita dek sekapina pasera bisaos, kita harus andi sangka bagus. Jadi lerus nengkadi ada baki nengkadi itu yaran nasa kullahum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Melihat orang lain adalah lebih baik daripada kita, sementara kita dinilai jelek. Artinya abek tibi lebih banyak nilai coba. Engkau ki sembrono dalam melakukan ibadah arwah orang insyaallah orang bagus. Sengko kadang-kadang ate andi
Andi napa? Andi ate selok sae deka orang lain. Mungkin aru becek deka orang atena. Kita harus husnudzon. Nikah adalah tanda-tanda orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi merasa nikah lebih coba. Etempeng pasera bisa haus. Jangan merasa dirinya menjadi lebih orang yang taat. Jangan merasa seperti itu. Karena itu adalah perasaan yang kurang baik. Perasaan yang tidak saya. Andi sangka coba dekat orang lain. Jangan sampai seperti itu. Kita usahakan nih lo. Ngetela pasir abis saus. Teked dada. Jangan disangka coba. Teked dada. Aro insya Allah lebih mulia tebang sengkok. Siapa tahu Athena selalu berzikir kepada Allah. Sengkok sementara. Muntaking apa aja sengkok tak ingat ke pangeran. Orang riah takok selalu berzikir kepada Allah kan sekali itu. Andi sangkaan bagus dah pasir abis saus. Mungkin sekali itu moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Al-Fatihah. Siratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihna wa barakatna lana. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa tullabana min ahli al-'ilm wal 'amal wa min ahli ta'atillah wa ta'ati rasulillah wa fi as-sihha wal 'afiyah zahiran wa batinan. Wa khtimna bi husnil khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.